Halo semuanya, salam kemanusiaan. Selamat datang di Pokami Podcast Kalian PNI. Di mana tempat ini adalah ruang untuk para relawan dan insan kemanusiaan untuk berbagi cerita. Bersama saya Muhammad Silvatul Isyan dan rekan saya Ira Setiani akan membawakan acara selama podcast ini berlangsung. Oke Kak Ira, hari ini bertepatan dengan hari yang begitu luar biasa. apa itu Kak? Yaitu Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Wow, Betul. ada hari seperti itu. Ada di mana hari ini itu adalah untuk dedikasi dan ketulusan para relawan Palang Merah Indonesia. Seperti itu Kak Ira. Wah, ini luar biasa sekali. Betul berarti sekali. Ya. Tapi sebelumnya Kak Atul, Iya. kan, kami menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman semua untuk rasa duka kami yang sedalam-dalamnya Betul sekali. terhadap warga yang terdampak bencana di Sumatera. Oke. Nah, ini dalam momen seperti ini kita bersama seluruh keluarga tetap mendoakan yang terbaik bagi keluarga yang terdampak. Semoga teman-teman relawan yang di sana juga Diberikan keikhlasan, kekuatan dalam menjalankan tugas selama di lokasi tanggap darurat bencana. Kak Ira, berbicara tentang relawan PM ini. Iya. Pastinya kan banyak sekali ya, terutama di Kabupaten Kudus. Menurut Kak Ira, sekarang pasti relawannya kreatif kan? Tentu saja kreatif Gen Z kok. Oh, pasti. Terus. Sudah kayak gitu. Relawannya itu sudah muda Kak Atul. Enggak kayak kita ya. Tenang aja. Oh, kita masih muda. Siapa bilang nanti dikira Siap. kita sudah masih 17 tahun. Beberapa tahun yang lalu maksudnya. Nah, ini melewati kayak gitu mungkin kita langsung saja nih panggilkan teman-teman yang akan datang ke sini Kak Atul. Oke, jadi nanti tamu kita hari ini adalah relawan-relawan muda. Nah, jadi untuk itu mari kita panggil tamu kita. Silakan. Halo. Wah. Selamat jumpa. Halo. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Oke, iya. Gitu tuh dong. Nanti berobos AC-nya. Berobos nggak tuh? Iya, berobos ya. Silakan duduk. Ini mohon maaf disambi ya. Iya. Seadanya. Adanya. Nyemilin bunga. Sambil nyemilin. Tapi Ira kok enak sih so cipika-cipiki aku dari mau anggur ngene sarasan. Gini. Kalau kayak tak enggak. Oke, banyak ya tamu kita hari ini Kak Ira. Wah, cantik-cantik. Cantik, iya. Terima kasih ya. Muda yuk iya. Iya. Sama lah seumuran sama. Iya sih. Enggak, kita enggak kalah tua kan juga. Gimana muda kan ya. Oke teman-teman, dan dari mana nih? Bolehlah kita perkenalan ya kan. Dari mana? Terus siapa? Udah itu aja ya? Rumahnya di mana? Takutnya tak parani minta gula kopi kan ya ada mungkin. Kayak gitu, ini kita mulai ya. Boleh dari sebelah kanan saya barangkali. Boleh. Silakan. Oke, baik Kak. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Niwang Zebajati, biasa dipanggil Niwang. Saya dari KSR Unit Poltekun Kudus nih. Nah, di sini saya menjabat sebagai sekretaris nih Kak di KSR ini sendiri. Oke. Seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Nur Aisyah, biasa dipanggil Nabila. Untuk sekarang ini saya berada di organisasi Forpis Kabupaten Kudus yang dipercayai menjadi koordinator. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tiara Nur Afifah dari KSR Unit ITK Sendiga Utama Kudus, bisa dipanggil Tiara, dan kebetulan saya sendiri dari sekretaris juga. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Farihah, bisa dipanggil Rika. Saya dari KSR Unit Win Sunan Kudus, kebetulan menjabat sebagai ketua. Gitu. Kenalin, saya Vika Maulida Zero, bebas kalian boleh manggil saya Vika maupun Vika. Saya
Saya dari KSR Unit UMK dan berperan juga sebagai ketua. Oke. Ini satu angkatan. Wih, keren. Sekarang giliran saya perkenalkan, nama saya Ira Setiani. Saya jadi relawan PMI sejak tahun kemarin. Dan saya Muhammad Srifatul Listian. Kok kenalan lagi sih ya? Oh iya, teman-teman boleh kok manggil saya dengan nama Atul, boleh. Mau pakai Mas, pakai Kak boleh, tapi jangan dikasih tambah-tambahan yang lain ya. Oke. Oke. Nah ini Kak Ira, berbicara nih, tamu kita kan. Kira-kira enaknya kita ajak obrol apa ini? karena hari relawan PMI ya Kak. Betul. Jadi tentu saja kita nanti ajak ngobrol tentang PMI. Oke, tapi sebelum itu kan pastinya ya dari teman-teman yang hadir nih tamu kita pada kali ini, ya kan, ketika sebelum gabung untuk memantapkan diri gabung di organisasi PMI nggih, relawan PMI, ada nggak sih hal tertentu atau niat tertentu atau apa namanya dari hati paling dalam, aku pengen gabung jadi relawan PMI? Ada nggak kira-kira? Atau hanya iya kan kadang ada itu ya yang hanya ikut-ikutan atau lain sebagainya seperti itu. Terpaksa juga karena ada gebetannya, ada crushnya di situ. Bukan lagi. Ada suaminya mungkin di situ. Siapa tahu. Gitu nih. Ini alasannya apa nih? Siapa yang mau jawab dulu? Oke, aku bakal coba sharing ya Kak. Oh, boleh. Aku coba sharing. Aku gabung PMI, PMR itu dari PMR Madya di tingkat SMP Kak. Jadi kan aku dulu kan dari SMP nih. Itu karena mungkin dulu kan COVID ya Kak. Aku udah gabung di kelas 8, terus waktu itu ada COVID. Jadi kan kepentok COVID nih. Jadi kegiatan Kepalang Merahan ini terhenti nih karena COVID. Nah, oleh karena itu, setelah SMA, saya memutuskan lagi untuk ikut di PMR Wira. Nah, di PMR Wira ini saya mengikuti Forpis. Kebetulan saya juga anggota Forpis juga Kak dulu. Nah, di Forpis itu saya lebih bisa mendapatkan pengalaman daripada saya di SMP dan SMA karena lebih ke penerapannya dan memperbanyak relasi gitu Kak. Nah setelah itu setelah lulus dari SMA saya kan ini berkuliah ya Kak. Nah saya mengikuti KSR. Nah sekarang saya di KSR Unit Poltekun yang tentunya saya akan lebih banyak explore tentang dunia PMI dan relawan seperti itu. Sama dulu saya juga ikutnya dari KSR aja. Oh Jadi dari PMR Madya loh. Bayangkan, iya SMP, iya terus SMA ikut PMR lagi, kuliah pun ikut. Sungguh berarti ya? Oh nggak terima, pastinya. Nanti aku ajarin ya. Wah Masih. sepuh Kak. Nah ini Niwang terima kasih pengalamannya, motivasinya. Nggak karena pengen jadi mahasiswa kupu-kupu. Sebenarnya niatnya gitu Kak, tapi karena mungkin ini ya Kak, ada dorongan tersendiri dalam diri kita gitu loh Kak. Dalam diri aku tuh kayak ada dorongan untuk pengen selalu menolong orang kayak gitu. Jadi kayak setiap menolong orang tuh kayak ada rasa puas tersendiri gitu Kak. Jadi kayak bangga bisa menolong, bisa membantu orang seperti itu. Altruisme sekali. Selanjutnya nih yang mau berbagi motivasinya teman-teman untuk ikut. Jadi Kalau saya kebetulan ini sih Kak. Dulu waktu SMP sama SMA kan Ikut di pesantren, enggak di pesantren, terus aku nggak ikut organisasi manapun. Terus waktu kuliah, pengen banget nih ikut organisasi. Terus hatinya ini tertuju di KSR. Gitu. Terus malah tiba-tiba Jadi ketua, begitu. Selain itu kayak sama seperti Mbak Niwang, kayak melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu. kan ya Mas. Bangga ya semuanya bisa membantu sesama. Terus Aku juga mau sharing ya Kak ini. Sebenarnya dulu tuh di SMA aku juga ada pernah membantu dapur umum, tapi saya nggak dari PMI ya, dari SMA itu. Nah di situ saya tuh kayak tergerak gitu loh. Kayak aku nanti mau kuliah di kesehatan dan saya mau ikut join di KSR karena apa? Karena agar saya bisa membantu orang lain gitu. Kan karena
ikut membantu orang lain itu kan kita kayak menerima pahala ya kayak gitu Betul, kan. betul Meskipun kita emang susah, terus harus sabar, harus ikhlas dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu motivasi saya agar saya itu bisa masuk ke KSR kayak gitu. Keren banget nih ya. Piye Bil? Oke, ngomong Piye kita kok udah gatel banget pengen ngomong nih ya. Udah dengar pengalaman dari kakak-kakak dari Sebentar, Bil. Kan dengar kakak-kakak toh? Iya. Kakak yang satu ini belum ngomong. Kamu kan kamu anak kecil loh. Kan umurku sama kayak aku toh. Terus kalau aku sih kebetulan baru masuk di PMR, PMI ini KSR baru waktu kuliah nih. Jadi sebelumnya waktu SMA, SMP itu belum kenal nih apa itu PMR gitu. Cuman taunya ini tim kesehatan gitu. Terus aku baru tahu itu masuk waktu kuliah. Perguruan tinggi ya. Iya, betul tentang banget. organisasi. Cuma karena kepo nih, jadi aku masuk aja nih kayak gitu. Oke, nah ini yang paling kecil sendiri nih. Dia dulu udah dengar dari pengalaman dari kakak-kakak yang mungkin dari Madya sampai Wira terus lanjut lagi di KSR tuh dengar-dengar tuh kayak seneng banget, seru gitu ya, kayak ada kepuasan sendiri juga. Jadi tuh aku yang sekarang ini kan kebetulan udah dari Madya juga nih sama, terus lanjut di Wira. Madya terus- Ira. Iya. Madya Ira ya? Enggak. Terus lanjut lagi ke ikut organisasi Forpis. Ini tuh jadi kayak ada rasa kepingin banget buat ikutan lanjut lagi di KSR. Kira-kira worth it apa enggak ini kakak-kakak? Worth it banget. Karena gimana ya, masuk di KSR tuh pengalamannya tuh luas gitu, jangkauannya luas. Apalagi waktunya juga kan fleksibel kan kita kuliah. Terus juga kita bisa bangun koneksi, ada dari unit-unit lain. Waktu kuliah ada UIN, Poltekun, ITK, Sumbu dan lain sebagainya. Tapi nggak memungkiri juga koneksi tersebut tuh nggak dalam wilayah Kudus juga, ada yang di luar Kudus seperti itu. Lingkup nasional ya kak. Nah, iya betul. Nah terus kalau saranku sih emang masuk ke KSR karena apa? Karena sebelumnya kan udah ikut di Madya terus di Wira, itu kita bisa meneruskan pengalaman kita ke KSR kayak gitu. Jadi kita tuh nggak cuman stop di SMA aja, jadi kita masih bisa meneruskan apa yang kita jalani sebelumnya kayak gitu. Gitu, Bil. Percaya kali. Saya nggak percaya sih, kan udah berpengalaman otomatis kan emang sesuai apa yang kenyataan adanya gitu, realistis gitu kan. Mantap sekali. Tapi berarti ini relawan Gen Z ya? Gen Z. Gen abis. Kita makin apa ya, Kak? Sebelum Gen Z itu milenial. Enggak, kita gen apa aja? Gen apa aja, Jadi milih. kita nanti menjadi update. Boleh, baik. Masih imut kan ya? Ini jiwa kemanusiaannya luar biasa tinggi sekali, Oke. teman-teman. Oke teman-teman, kan berbicara tentang relawan nih, pastinya kan punya pengalaman sendiri kan ya ketika ditugaskan. Boleh kali berbagi cerita pernah ditugaskan kemana sih? Atau punya pengalaman ketika masa tanggap darurat itu teman-teman melaksanakan giat apa seperti itu? Kalau dari saya sih kebetulan waktu pertama kali join KSR itu ikut bantu di dapur umum. Dapur umum. Ya, ikut di dapur umum sini PMI Kudus. PMI Kudus. Iya, itu waktu awal-awal join KSR. Buat apa, Kak? Buat goreng mas goreng masak, terus habis itu bungkus nasi sama ikut distribusi Bantuan ya? konsumsi, iya. Wah, sama banget nih. Sebelumnya aku juga ada ikut dapur umum juga Kak Ira. Nah itu aku juga bantu juga masak-masak. Tapi sayangnya itu nggak ikut terjun langsung ke sananya karena itu biasanya tugasnya itu cowok-cowok. Nah karena ditakutkan terjadi yang bukan-bukan kalau cewek gitu ya. Contohnya tenggelam. Iya. Malah nambah korban nih nanti. Bukannya menolong malah kita yang kesusahan gitu kan. Nah terus akhirnya cewek-cewek itu cuma bagian masak aja, yang kesananya cuma cowok kayak gitu. Itu juga di dapur umum di Demak tapi bukan di Kudus. Oh, di Demak. Iya. Nggak apa sih, yang penting di PMI ya. Enggak di PMI. Enggak di PMI. Enggak. Waktu itu di
Waktu itu di Puskesmasnya, Puskesmas deket Dongwaro itu. Tapi Nah, berarti seru banget ya. Iya, karena waktu itu juga waktu puasa. Nah, jadi kita bener-bener persiapan dari malam sampai pagi itu bener-bener hektik banget kayak gitu. Terus susah juga cari bahan-bahannya karena semua akses tertutup. Berarti teman-teman nggak tidur nih? Enggak, siangnya itu kita pulang jam 12 siang, terus kita ya tidur gitu. Karena waktu itu kan saya masih SMA. Nah, jadi aku bisa bantunya hari Sabtu Minggu aja. Selebihnya nggak bisa bantu karena kan sekolah. Ini jadi calon ibu-ibu rumah tangga juga ini. Belajar memasak di PMI, belajar masak di dapur umum bencana. Iya. Itu teman-teman, kalau pengalamannya kayak gitu, pernah nggak sih dapet pengalaman juga? Karena tadi yang sudah distribusi mungkin dari distribusinya itu tadi dapat omongan-omongan nggak enak nih dari. Kalau kebetulan nggak pernah ya Pak. Kalau yang akunya nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin dari Mbak Tiara? Ada, di aku ada kan karena itu dapur umum ya, enggak dari PMI. Nah, itu tuh ada ibu-ibu tuh komplain gini, "Alah Mbak, makanannya kok ini terus gitu. Kok nggak ada ayam atau apa kayak gitu." Nah, terus waktu itu emang lauknya tuh telur, mie, tahu, tempe kayak gitu kan. Nah, jadi mereka tuh protes padahal sebenarnya kita tuh udah mikir keras gitu loh mau lauk apa kayak gitu. Karena kan maaf banget karena emang lauknya seadanya. Jadi ya emang buat orang banyak. Jadi kita menyesuaikan budgetnya juga kayak Itu gitu. bilang Kak. aja kayak gini, "Bu, ayamnya belum sempat dipotong." Kebanjiran. Iya, Ayamnya tenggelam. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi hatinya aman ya. aman, sakit dikit sih. Sakit sedikit, nggak apa-apa. Dokter jiwa masih ada. Tapi nggak ngaruh ya, nggak ngaruh untuk tetap selalu pengen nolong sesama ya. Iya. Tetap semangat. Ceritanya gimana, Fik? Enak dirimu. Kalau aku selama ini kebetulan waktu DIU sama Mbak Rika juga. Di sini juga ya. Iya, satu angkatan. Satu angkatan. Newbie juga. Iya. Tapi waktu itu belum kenal nih sama Mbak Iya, Rika. belum jadi kenal. Gitu. Gitu ya. Oke. Terus Kak Ira, kan ketika seperti itu pastinya kan kondisi apalagi sampai berhari-hari ya, sampai berhari-hari ketemu dengan banyak orang, terus beda orang, beda cerita dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bagaimana ketika untuk mengatur diri kalian sendiri, mulai dari mentalnya, terus kesehariannya, agar nggak gampang terpancing, tersulut emosinya? Karena memang ketika banyak dengan ketemu orang pastinya kan ada yang cepat untuk naik, pengen marah dan lain sebagainya. Teman-teman, Apalagi kondisinya capek. oh, betul sekali, sangat capek. Teman-teman bagaimana ketika posisi seperti itu untuk mengatur dirinya sendiri? Yang pertama sih emang harus sabar. Mau kita kayak sebenarnya kita kan nggak sabaran ya orangnya, tapi kalau dihadapin situasi yang kayak gitu itu mau nggak mau ya harus sabar gitu, menekan ego kita untuk nggak marah kayak gitu. Dan itu benar-benar menguras energi karena bertemu orang-orang kayak gitu tuh benar-benar nguras energi kita kayak gitu sih Kak. Soalnya kalau kita marah, ikut marah juga malah mempertambah Memperrunyam. ya masalahnya Memperkeruh semakin runyam masalah gitu kan. Iya. Berarti lebih jangan dimasukin ke hati. Iya, aku pakai ini sih Kak, prinsip dengarkan lupakan. Jadi kan Yes. ya udah kita dengerin aja nih mereka mau ngoceh-ngoceh ngalor ngidul kan. Kuping kanan, keluar kuping kiri. Mantap. Tapi jangan dipakai saat kuliah ya. Beda lagi Kak Ira itu Itu kuliah. apalagi itu loh ya Masih muda ini kan. kena terus ini ya kayaknya ya. Iya, ini karena itu tadi pasti ya, pasti ada crush gak sih sama teman-teman sendiri. Itu nah itu tanggapannya teman-teman ketika ada crush, gak mungkin dong tiba-tiba ditinggal nanti malah kayak gitu. Itu gimana? Kalau dari saya sendiri kalau ada crash mungkin biasanya itu salah paham ya. Iya, Mungkin benar. meluruskan, kita ngobrol dari hati ke hati kayak ke aslinya tuh kayak Mantap. gini gitu. Untuk soalnya saya nggak suka ada banyak masalah gitu. Soalnya kalau ada masalah itu kayak kita mau ngobrol santai kan jadinya nggak enak kan gitu. Terus kalau mau ngadain kalau mau kerja sama juga
susah gitu ya. Jadi kayak aduh sungkan gitu. Kalau sejalan gitu ya sebisa mungkin kan mempercepat masalahnya selesai. dikomunikasikan ya, kuncinya kan dikomunikasi ya kan. Jadi Jangan sampai membesar gitu ya. Iya. Oke. Kalau komunikasinya buruk emang selanjutnya agak buruk sih gitu. bakal lebih buruk. Makin solid dong. Terus kiat teman-teman agar tetap solid nih, iya kan, meskipun dengan beda orang, pastinya kan akan beda juga Kepribadiannya Nah, betul ya. sekali. Di situ agar teman-teman tetap solid gimana? Padahal kan beda dari unit nih. Karakternya beda-beda juga, ada yang suka marah, ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada yang berber, ada yang ngomongnya banter, ada yang kayak aku pemalu kayak gitu tuh. Terus teman-teman menanggapinya kayak gitu tuh, misal ya tadi kan banyak sekali yang dari dapur umum nih ya pengalamannya. Nah, dapur umum tentu saja teman-teman pasti ada yang mengkoordinasi, kamu yang potong ya, nanti kamu yang goreng telur ya, nanti kamu yang ini. Nah itu kalau mereka ada yang enggak mau, bingung gak sih? Bingung ya? Bingung ya? Sebenarnya enggak, maksudnya pertanyaan tuh bingung enggak? Bingung. Dan Genzi pinter-pinter. Terus gimana relawan? Tapi nek misalkan ada yang kayak gitu tuh jarang kayak aku nggak mau jarang, karena kan kita emang sebenarnya jadi relawan dapur umum itu kan harus menerima, kita dapat bagian kayak cuci piring apapun itu kan harus menerima gitu. Nah kita dengan cara itu kita harus membangun komunikasi, kayak ditawarin dulu misalkan kamu mau nggak bagian ini gitu, kalau nggak bisa nanti bisa dibagi tugas sama temennya atau gimana, kayak gitu sih Kak. Gitu Bil? Ya. Walah kok tahu. Tahu ya. Terus Nabila pernah menangis di dapur umum? Kebetulan sendiri tuh aku tuh gak pernah masuk ke, kalau misal di bencana Vina gitu tuh gak pernah ikutan di dapur umum, tapi tuh pernah satu kali ikut itu momong anak kecil. Ngomong anak kecil. Iya, ini ya menurutku paling capek tuh momong anak kecil ya. Anakku jangan-jangan. Enggak, ini anak kecilnya karena menempel sekali nih, ada dua cewek sama cowok. Udah waktunya makan siang tapi mereka nggak mau makan kalau nggak disuapin sambil digendong. Badanku kan kecil ya, kalau dua-duanya tak gendong kan nggak mungkin. Jadi tuh bingung ini gimana caranya. Terus juga mereka tuh aktif, yang bener-bener aktif banget. Aku sampai kaget kayak, padahal baru keadaannya baru agak sedih gini kok, tapi mereka semangatnya tetap luar biasa banget gitu, tetap seneng-seneng gitu. Nah ini terlupakan. Tadi Kak Atul kan nanyanya gimana cara mempertahankan solidaritas teman-teman dengan temennya, teman-teman dengan teman-temannya teman-teman. Ya. Pokoknya dengan teman-teman dan teman. Pokoknya teman-teman kabeh. Yang pertama itu menjaga hubungan baik dulu. Iya, betul. Kayak kita tuh nggak nyenggol sana sini, nggak kayak gitu loh Kak. Berusaha saling menurunkan ego. Terus kalau ada konflik segera diselesaikan dan dibicarakan. Dikomunikasikan. Saling menghargai juga sih. Terus kayaknya sering have fun juga sih, kayak sering keluar bareng. Iya, nongkrong bareng. Soalnya kalau nggak ada chemistry kan kita juga Iya, canggung. Iya, susah buat solid. Gitu ya? Iya. Aku gak pernah diajak ngomong. Ini ala-ala Gen Z. Kalau Gen Z. Gen milenial nanti dulu. Kita nggak milenial. Gen Yo, agen Oh mohon iya. maaf. Jadi nanti kalian manggil kita Dek. Nah, terus itu kan pasti biar makin solid, makin kedepannya baik lagi, pastinya ada kan ya yang namanya harapan teman-teman. Nggih. Harapan teman-teman untuk relawan kedepannya bagaimana nih? Mungkin dalam SDM-nya bisa ditingkatin lebih baik lagi ya, dalam bentuk mungkin dapat peningkatan pelatihan ataupun sebagainya itu. Dari mungkin bisa relawan kan bisa memberikan nilai terbaik untuk pada masyarakat gitu kalau kita sudah mengembangi ilmu yang kita dapat gitu. Jadi mungkin SDM-nya lebih ditingkatin lagi. Ya. Terus? Terus mungkin juga mengadakan seminar-seminar buat ini ya, menumbuhkan rasa jiwa relawan itu loh Kak. Yang sekarang kan sedang kayak turun-turunnya ya. Jiwa relawan itu lagi turun-turunnya. Jadi kayak gimana sih caranya kita itu biar bisa meningkatkan jiwa
relawan itu sendiri gitu. Itu mungkin PR buat kita ya Kak. Iya, PR-nya kayak gitu toh. Apalagi sekarang kita ternyata kekurangan relawan yang cowok. Oh, Iya, bener banget. Bener banget. Kan Kebanyakan cewek. kebanyakan cewek toh. Nah, ini kayaknya harus tanya ke Atul piye. Kak? Wih. Gimana ini Kak? Gimana? Ini gimana apanya ini? Untuk menumbuhkan rasa ini loh. Jiwa relawan Oke. ketua Untuk menarik minat ikut. Biar bisa ikut nih. Jadi gini teman-teman, kalau untuk menumbuhkan semuanya itu kembali lagi kepada kita nggih. Bagaimana caranya kita ketika untuk menumbuhkan rasa itu? Kalau dari saya sih bagaimanapun selalu apa? Yang pertama adalah apapun kondisinya, kalau memang teman-teman mau bisa membantu, memang bisa membantu, bantulah. Karena kita tidak tahu dari bagian mana, dari mana kita membantu itu bisa menumbuhkan teman-teman yang lain untuk bisa ikut membantu juga. Makanya kita mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Kan nggak tahu ya asalnya hal kecil mana yang bisa membuat kita menjadi lebih besar dari hal kecil itu, seperti itu. Dan jangan pernah bosan untuk membantu, seperti itu. Contohnya teman-teman kalau punya uang bantulah Kak Ira. Uangnya dikasihkan. Itu enggak sih Kak Atul? Nah, kok Kak Ira saja? Enggak kebalik tak Kak? Loh, kan kita adik. Kayak gitu. Terus harapannya ke depannya di relawan PMI, khususnya di PMI ya. Jadi relawan teman-teman, relawan PMI itu apa sih harapannya teman-teman? Mulai dari mana dulu Kak Ira? Atau mau yang menjawab? Waduh, yang gede-gede. Oh. Siapa dulu nih? Harapan dari hatinya teman-teman. Mungkin. Yang paling kecil dulu. Coba kita dulu. Kalau harapan itu kan pasti aslinya tuh banyak banget ya. Mungkin kalau dari aku sendiri tuh pengennya tuh harapannya tuh supaya orang-orang PMI itu tuh semakin gimana ya, semakin semangat buat membantu satu sama lain juga. Terus juga pokoknya tadi yang disebutin kakak-kakak juga termasuk salah satu dari yang pengen tak harapin juga, kayak gitulah kira-kira. Semangat buat saling membantu itu memang perlu ada banget. Gitu ya. Ini mau nanya nih, best moment ketika teman-teman jadi relawan. Selama jadi relawan, entah itu mulai dari tahun berapa sih? Yang paling lama dari tahun berapa? 2022 kayaknya deh. 2007 Kalau ya? yang di PMI 2022. 2022 Tapi kalau yang dari PMR kan semakin lama. Ya, 2017. Ya, 2019. 2019 sampai 2025 Iya. Best momennya, maksudnya kayak hal yang mengharukan sampai teman-teman nggak bisa melupakan nih. Momen apa? Mungkin karena ini ya Kak, dulu pas di Gak apa-apa. Di pantai. jadi kan kayak banyak banget ya Kak pengalaman-pengalaman, terus kayak apa ya namanya, dapat materi-materi baru ya kan Kak. Kayak materi-materi pertolongan pertama, terus materi kesehatan keluarga, kebencanaan, terus kita juga diajarin caranya bagaimana cara menolong orang kayak gitu. Apalagi kalau sampai bisa terjun ke lapangan nih Kak, ketika kita bisa membantu seseorang, nah itu di situ tuh momen kayak bener-bener bisa tersentuh gitu loh Kak. Apalagi kalau bisa membantu dan yang dibantu tuh merasa puas gitu Kak. Jadi kita bisa puas sendiri juga kan. Terus kalau momen yang paling sedih tuh kalau melihat secara langsung ya Kak, orang yang terdampak bencana, apalagi sampai luka-luka, apalagi kalau sampai meninggal dan keluarga yang ditinggalkan, itu juga mungkin momen yang cukup menyedihkan nih untuk kita nih sebagai relawan seperti itu. Nih. Iya nih. Terus pesannya teman-teman, tak nyontek. Pesannya teman-teman untuk relawan-relawan muda generasi selanjutnya itu apa? Kesukarelaan. Kesukarelaan. Iya. Karena
kita butuh ikhlas, butuh tanpa pamrih dan lain sebagainya. Makanya kita harus awalnya sukarela terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengikuti apa yang sudah kita terapkan di awal kayak gitu. Berarti mungkin semboyannya Pak Junan luar biasa sekali ya. Betul sekali. Yang itu tuh apa itu Kak Tom? Siamo tutti fratelli. Seperti itu. Wah, luar biasa Kak Ira. Sangat wow pengalaman dari teman-teman nggih. Mulai dari ada yang membantu ketemu anak, iya kan, sampai nangis bingung kepiye kudune kan, itu memang bagian dari teman-teman ketika memang bisa membantu. Nah, itu dari kita Kak Ira. Ini terima kasih buat teman-teman dari Sama-sama. Ya, terima kasih. Sudah diundang. Sama-sama. Sudah bincang-bincang, bercerita. Luar biasa sekali inspirasinya, semoga tidak bisa jadi relawan PMI. Betul sekali. Amin. Dan itu Kak Ira, kalau itu teman-teman kalau mau ngadain kegiatan di PMI, podcast seperti ini silahkan. Jadi di PMI itu ada ruang podcast nih. Jadi silahkan teman-teman dari unit, entah itu KSR atau PNR mau ngadain podcast di PMI, kami persilakan bisa hubungi nomor di bawah ini. Jadi jangan lupa atau Iya, like, and komen, dan subscribe ya di PMI Kudus Media. Banyak sekali medianya, sudah tahu ya, sudah. Nanti tak cek satu-satu. udah subscribe belum? Oh, belum. Parah ini. PMI ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Silahkan di follow semua teman-teman biar kita lebih tahu oh PMI Kudus itu seperti ini. Kayak gitu. Gitu aja Kak Atul. Nah, serius Kak Ira? Padahal masih banyak yang kita bincangkan, tapi gak masalah. Kita bincangkan di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Oke. Nah sekarang pesan dan kesannya teman-teman. Padahal sini tak tutup loh Kak Ira. Rugi kamu itu loh Kak, dapat bisikan-bisikan. Oke, pesannya nih, pesan dan kesan teman-teman apa sih pesan dan kesannya? Pesannya tetap semangat, jangan Tetap pantang semangat. menyerah. Oke. Untuk kesannya apa ya? Amazing. Sangat wadidaw. Wah, dia biasa. Kesannya ya tentunya seneng banget ya gak sih guys, kayak di PMI ini kan kita kan dapat banyak banget nih kayak relasi-relasi baru, pengalaman-pengalaman baru, networking yang tentunya berguna banget nih buat masa depan kita. Itu mungkin kesannya ya. Terus kalau pesannya sih semoga kita bisa tetap menginspirasi orang banyak karena kan kita nggak tahu hal kecil apa yang kita lakuin seperti yang dikatain Kak Atul tadi, hal kecil mana yang kita lakuin yang bisa berdampak besar bagi masa depan kita maupun orang lain seperti itu. Oke, gitu Kak Atul. Waduh, kata-kata saya tadi digunakan. Garis bawahi ternyata tadi. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman. Yaps. Kita lanjutkan ke episode Selanjutnya bersama Pokami Podcast kali PMI.